sama... Makanya saya kan udah bilang lebih baik kamu pulang aja, nggak usah ikut kemari. Ivan? Ma, saya hanya tidak mau melihat Mama panik lagi. Dasar perempuannya tahu diri. Kalau kamu masih mau mempertahankan apa yang kamu miliki sekarang, sebaiknya kamu belajar untuk menerima ini sebagai kenyataan. Ngerti nggak? Untuk bisa melupakan sakit hati yang saya rasakan, saya harus melupakan kamu, dia. Artinya kamu harus tunggu sampai dia pulang, kan? Eka kan cuman suruh Papa bantuin Eka ngerjain PR. Udah diam. Nggak lihat apa saya lagi baca. Kalau menurut saya, kamu sudah bukan bagian dari keluarga ini. Terserah kamu mau ngomong apa. Aku cuma minta satu hal. Tolong jangan sakiti perasaan Eka. Saya nggak peduli sama perasaan kamu, maupun perasaan anak kamu, Eka. Kamu kok? Lihat nih, celana saya jadi kotor gara-gara kamu. Kamu yang salah tahu. Enak aja nuduh-nuduh orang. Kalau ada yang salah jangan nuduh orang dong. Nyala-nyalain orang aja. Emang kamu yang salah kamu. Ada apa ini kok nyampe ribut-ribut pakai berantem segala? Sita, baju saya jadi kotor nih. Gara-gara dia. Jalan nggak hati-hati. Bohong, Tante. Dia yang salah. Diam kamu. Ivan! Dasar anak nggak punya sopan santun. Papa, saya... Udah, jangan bohong. Eka nggak bohong kok, Om. Tadi saya lihat sendiri Tommy yang mencegah kakek Eka sampai jatuh. Ya tuh, Om. Tommy yang salah. Sini, sayang.
Pelan-pelan dong, Van. Ma, tangan Kak Eka berdarah, Ma. Astaga sayang, kok kamu luka nggak bilang mama? Eka juga baru tahu sekarang, Ma. Barangkali kena pecahan gelas. Nih, ditekan dulu pakai tisu biar darahnya berhenti ya. Nanti di rumah mama obatin. Kak, sakit nggak? Sedikit. Cuma luka kecil seperti itu aja udah cengeng. Bi, tolong bawa anak-anak ke dalam. Baik, Pak. Maafin salukannya ya, nanti Mas ada beli nggak tuh dalam? Dia, sini sebentar, kita harus bicara. Ada apa lagi? Kok pulangnya cepet? Kak Eka kecelakaan, Mama. Kecelakaan? Kecelakaan apa coba? Oma lihat. Kenapa kamu? Nggak apa-apa, Oma. Cuman kena pecahan beling. Kok bisa gitu? Kak Eka jatuh, mecahin gelas di pesta. Terus Papa marah. Papa hampir saja mukul Kak Eka. Mama marah-marah. Bi, bawa anak-anak masuk, bersihin lukanya ya. Ya, baik Nyonya. Yuk. Mungkin tadi saya telah salah menilai Eka dan menuduh dia. Tapi saya rasa kamu tahu jelas kenapa saya harus melakukan semua itu, kan? Van, kamu udah nggak menganggap Eka seperti anak kamu sendiri. Tapi bukan berarti kamu bisa menyalahkan dan menghukum dia tanpa alasan. Kamu melawan saya di depan semua orang. Kamu membuat saya malu di depan mereka, tahu nggak? Mereka akan pikir apa tentang kita? Aku cuma berusaha menghentikan perbuatan kamu. Kamu nggak sadar, kamu tadi berusaha menampar Eka. Mestinya aku yang kamu benci, bukan Eka. Eka nggak salah, Van. Jangan coba-coba mengajari saya. Kamu kira kamu siapa? Kamu seorang penipu yang telah menipu saya, Mama dan Papa. Menggunakan kita untuk membawa kamu keluar dari nasib kamu yang sial itu dengan anak harammu itu. Van. Apa yang terjadi dia? Katakan pada Mama. Dia... Iya, jangan khawatir, Pak. Saya akan menyelesaikan masalah pribadi saya. Oh tidak seperti yang diberitakan oleh media massa. Iya, Pak. Iya, saya mengerti. Saya jamin tidak akan merusak reputasi perusahaan kita. Baik, Pak. Baik. Selamat pagi. Vi, sebaiknya kita bicara di rumah, ya? Susi mana? Maaf, menurut pengacaraku lebih baik kita bicara di sini, di tempat umum, demi keselamatan aku dan Susi. Kamu tuh jangan ngaco, Vi. Kamu pikir bisa menang melawan aku? Aku tidak pernah bermaksud untuk melawan kamu, Ricky. Aku cuma memperjuangkan hak aku sebagai wanita dan hak aku sebagai seorang istri yang selalu dihianati dan dibohongi oleh kamu selama ini. Apa maksud kamu? Ngomong apa kamu? Kamu memukul aku. Silakan, pukul. Kenapa? Takut dilihat orang? Atau takut reputasi kamu hancur? Gitu. Vi, setiap perkawinan pasti bermasalah, iya kan? Tapi tidak seperti ini menyelesaikan masalahnya. Kita kan masih bisa bicara baik-baik.
Kamulah tidak perlu mempergunakan pers atau bahkan public image sekalipun. Bicara baik-baik. Sudah sering aku memaafkan kamu, Ricky. Dan aku sama kamu tuh sudah habis. Jadi kamu sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga kita, begitu? Rumah tangga kita sudah lama berakhir, Ricky. Semenjak pertama kali kamu berselingkuh dengan sekretaris kamu. Tepat 1 minggu setelah kita berbulan madu. Kamu ingat itu? Aku selama ini bertahan. Karena aku ingin mempertahankan impian aku. Tapi sekarang aku sudah sadar. Dan aku sudah tidak memerlukan lagi semua harta kekayaan kamu. Aku ingin bahagia, Rick. Aku ingin punya harga diri. Dan aku ingin dihargai selayaknya seorang istri. Bukan sebagai boneka pajangan yang bisa kamu permainkan dan kamu beli dengan uang dan harta kamu. Vi, aku ingin ketemu dengan Susi, Vi. Vi. Halo? Iya? Apa? Iya, saya segera ke sana. Tante, Sally pergi sekarang ya, Tante ya. Ada apa, Sel? Om Rudi udah siuman. Om, kamu udah siuman? Sally permisi ya, Tante. Sel? Tante ikut ya? Iya, Tante. Oke. Minumnya taruh dulu, sayang. Sekarang ikut Mami yuk. Mami mau kemana kita? Kita ke rumah sakit jenguk Om Rudi. Ya, sayang? Yuk. Van, Ma, dari mana kamu semalam? Jam berapa kamu pulang? saya pulang agak malam, Ma. Lagi banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Semalam kamu hampir memukul Eka di pesta. Eka cerita sama Mama. Berarti dia yang ngadu. Dari mana Mama tahu itu tidak penting, Van? Yang penting itu adalah penjelasan kamu. Bagaimana kamu sampai bisa memperlakukan anak kamu seperti itu? Kalaupun saya cerita, Mama tidak akan ngerti. Lagi pula ini bukan saat yang tepat, Ma. Saya lagi stres, lagi banyak pikiran. Tolong deh. Van, Eka mungkin bukan darah daging kamu. Tapi kamu sudah merawat dan membesarkannya dari semenjak di kandungan sampai sekarang. Mama sudah tahu ceritanya. Dia sudah menceritakan sama Mama semuanya. Anak itu tidak bersalah, Van. Dia juga tidak bersalah. Dari mana Mama bisa bilang dia tidak bersalah? Mama ke rumah sakit dulu. Ma! Hebat kamu ya. Dasar penipu. Jelas-jelas kamu sudah melanggar kesepakatan kita. Kita kan sudah sama-sama sepakat untuk tidak mengatakan apapun juga tentang masalah keluarga ini kepada Papa dan Mama. Aku nggak cerita apapun, Van. Tapi aku juga nggak bisa menutupinya. Apa? Mama mendengar waktu malam itu kita bertengkar. Dan semua orang tahu kalau kita lagi ada masalah. Jadi aku terpaksa menceritakannya.
Tapi Papa kan sedang sakit. Aku tahu, Van. Tapi sumpah, aku cuma ceritakan kesedihanku, hanya itu. Hanya itu. Kamu pikirkan nggak siapa yang kamu lakukan? Kalau sampai keadaan Papa semakin parah gara-gara hal ini, kamu boleh yakin, saya tidak akan pernah memaafkan kamu dan Eka. Van. Dan sebaiknya kamu berhenti minta belas kasihan Mama. Tidak ada seorang pun juga yang bisa memujuk aku untuk kembali bersama kamu dan anak haram itu. Kamu baik-baik saja. Sally kan bukan anak kecil lagi, Om. Tante Vivi juga selalu menjaga Sally kok. Vi, maafkan saya. Kamu nggak perlu banyak bicara, Rudi. Kamu kan perlu banyak istirahat. Saya berhutang budi sama kamu, Vi. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan saya dan membalas semua kebaikan kamu? Ya, denger deh. Konglomerat Ricky Subrata menyangkal keras hubungan dengan artis sinetron Anna Mariana. Wah, gimana sih, Nak? Katanya kalian udah mau nikah, kok dia malah nyangkal? Iya, Nak. Kamu bilang juga dia mau menceraikan istrinya. Kok malah sekarang... Udah deh ya, kalian nggak usah baca tabloid gosip kayak beginian. Tunggu ya, say. Halo sayang. Mau apa kamu kemari? Kok pertanyaannya aneh? Apa aku nggak boleh datang kemari lagi? Aku nggak kenal sama kamu, dan aku nggak ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. Loh, kok kamu ngomong begitu? Bukannya kamu yang bilang begitu sama semua orang? Kamu menyangkal hubungan kita. Kamu membuat aku malu, kamu penipu. Pergi kamu. Anak. Siapa sih? Kamu marah-marah sih? Kita harus bicara. Rasa dia. Tapi kan cuma dia doang yang bisa mainin perasaan orang. Maksudnya, kamu pasti mutusin dia. Memangnya di dunia ini laki-laki yang berkantong tebal itu cuma Ricky Subrata? Gitu dong. Kalau jadi cewek tuh mah jangan terus-terusan dikibulin. Enggak? Kenapa sih? Papa terus-terusan memaksa saya untuk menikah. Karena semua perempuan harus menikah. Tapi saya nggak mau menikah dengan siapapun, termasuk Fahri. Banyak perempuan yang masih single, tapi karirnya tetap sukses. Di zaman sekarang ini semua itu wajar, Pak. Kamu jangan egois, Hera. Jangan mikirkan diri kamu sendiri. Maksud Papa? Kalau kamu jadi perawan tua, Papa dan Mama juga ikut malu. Apalagi orang-orang udah tahu kalau kamu tuh hubungannya sama si Ferry tuh gagal total. Dan mereka akan bilang kamu tuh perempuan yang tidak laku. Pak, saya... Hanya Fahri yang bisa menyelamatkan kamu dan nama baik keluarga kita. Dia mencintai kamu, Hera. Dia cukup sabar menghadapi sikap kamu. Jangan sampai dia berubah pikiran. Pikir itu baik-baik. Fahri. Ya, Om. Saya mau pergi sebentar, tolong bantu jaga toko ya. Ya, Om. Ada apa? Kenapa kamu melihat saya seperti itu? Aku mau keluar makan siang. Apa kamu udah makan? Kalau gitu, gimana kalau kita keluar makan sama-sama? Terima kasih. Saya masih banyak kerjaan.
Mungkin aku bisa membelikan kamu makan siang. Kamu mau apa? Gado-gado atau mie ayam? Hanya Fahri yang bisa menyelamatkan kamu dan nama baik keluarga kita. Hera. Hera. Ada apa, Hera? Kok tiba-tiba kamu bersedih? Jangan bersedih, Hera. Aku nggak sampai hati melihat kamu bersedih. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Hera, aku akan lakukan apa saja demi kamu. Ya. Opa. Wow. Mama sengaja mau bikin kejutan buat Papa. Jadi Mama jemput Eka sama Dwi di sekolahnya sebelum jam sekolahnya selesai. Khusus untuk jemput Papa. Makasih ya, Ma. Opa udah kuat gendong Dwi lagi belum? Oh, Dwi boleh di pangkuan Opa dulu sini. Ya. Eka, kenapa kamu diem aja? Nggak enak badan? Kak Eka sakit, Opa. Sakit? Sakit apa? Bukan sakit, hanya ada kecelakaan kecil. Tangan Eka luka, Pak. Coba Opa lihat. Kenapa nih, Kak? Kena pecahan gelas, Opa. Gara-gara mecahin gelas, Kak Eka hampir saja dipukul sama... Maaf ya, kami terlambat. Pak, Ma. Udah siap? Sudah buat lama-lama di sini ya. Rupanya sudah nggak kerasan di sini. Mending di rumah sama cucu-cucu. Ya. Oke. Udah aja. Kamu bawa ini aja. Tidak ada seorang pun juga yang bisa membujuk aku untuk kembali bersama kamu dan anak haram itu. Awas kamu kalau sampai Papa tahu tentang semua ini. Dia. Mama tahu apa yang ada dalam pikiran kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Papa, pasti Ivan nggak akan pernah memaafkan dia, Ma. Papa nggak usah tahu masalah ini. Mama akan mencoba melunakkan hati Ivan. Kamu sabar ya. Makasih, Ma. Dia udah nggak tahu harus bersandar dan minta pertolongan siapa. Hera, duduk. Tunggu dulu, Hera. Tunggu apa, Ma? Sebaiknya kita mulai makan sama-sama. Fahri kan masih di kamar kecil. Fahri? Hera. Selamat malam, Hera. Jangan masukin di hati lo, Nak Fahri. Gak apa-apa, Tante. Saya mengerti akan sikap Hera. Mungkin kalau saya jadi dia, saya juga mungkin akan bersikap sama. Maksud kamu? Melupakan kekecewaan dan sakit hati itu emang butuh waktu, Om. Nak Fahri betul-betul bijaksana. Terima kasih ya, Nak Fahri. Nanti lama-kelamaan Hera juga akan tahu siapa kamu.
Enggak. Pinjam. Jangan. Pinjam. Enggak boleh. Nah, Dwi mau pinjam yang itu. Kak, dikasih dong adiknya mau pinjem. Main sama-sama dong. Eka nggak mau minjemin mobil-mobilan Eka ke Dwi. Kenapa? Setiap kali Eka minjemin mobil-mobilan Eka ke Dwi, pasti dirusakin. Ya kan tinggal minta sama papa yang baru. Ntar juga dibeliin. Papa udah nggak sayang lagi sama Eka. Ngomong apa sih kamu? Mana mungkin Papa beliin Eka mainan. Papa kan udah nggak sayang lagi sama Eka. Kak, apa-apaan sih? Mana ada orang tua nggak sayang sama anaknya? Papa selalu marah sama Eka. Kan mama udah bilang, semenjak Opa masuk ke rumah sakit, Papa itu jadi stres karena semua kerjaannya Opa, Papa yang ngerjain. Ngertiin dong sayang. Kok Eka aja yang dimarahin? Dwi nggak pernah. Soalnya Kak Eka bandel. Sini mobil-mobilannya. Dwi, jangan. Udah dong, udah. Heh. Ada apa sayang? Kak Eka pelit deh, Pak. Pelit kenapa? Masa Dwi nggak dipinjemin mainannya? Kamu mau cari gara-gara lagi ya? Hah? Ya sudah. Pokoknya kamu mau mainan apa aja, kamu ambil aja. Kamu sudah dapat izin papa ya? Bitati? Iya, Pak. Tolong kamu jagain Dwi ya, saya mau pergi dulu. Papa mau pergi kemana? Kan udah malam. Iya sayang, papa tahu udah malam. Makanya papa akan sangat hati-hati ya. Kamu jangan sedih lagi ya. Baik, Pak. Kamu, Aku nggak akan makan kalau kamu nggak mau makan. tolong jangan ganggu saya. Saya mau istirahat. Kamu mengurung diri kamu hanya untuk menangis, Hera. Kamu harus hentikan semua ini. Dan cobalah buka hati kamu untukku. Maaf, saya lagi nggak berminat untuk... Her, beri aku kesempatan untuk mencintai kamu, Her. Sejak pertama aku ketemu kamu, aku... Kamu boleh menutup pintu ini, Hera. Tapi hatiku tidak akan pernah tertutup untukmu. Aku akan menunggu kamu dengan sabar. Sampai kapanpun juga. Dan aku akan buktikan keseriusanku ini, Hera. Hei, Pak. Kabar? Gak apa, Bos. Kopi satu. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa-dosaku. Berikanlah aku petunjuk ya Tuhan. Penderitaan dan siksaan apapun akan kuhadapi dengan tabah. Hukuman apapun akan kuterima. Tapi jangan hukum anakku Eka. Her, nanti siang kamu ikut mama ke mall ya? Ke mall? Iya, cari kebaya baru. Mama mau saya nemenin buat cari kebaya baru. Bukan untuk mama, tapi untuk kamu. Untuk saya? Iya, kamu perlu kebaya baru untuk resepsi pernikahan anaknya Om Harun. Itu loh, Om Harun yang supplier semen untuk toko kita. Kamu masih inget kan? Ya, saya tahu soal pesta itu. Tapi setahu saya mama dan papa yang diundang, bukan saya. Papa kamu berhalangan. Mama kebetulan gak enak badan. Jadi kamu sama Fahri yang mewakili Mama untuk datang ke resepsi itu. Saya dan Fahri. Hera, Mama gak tahu harus gimana lagi. Mama ngerti perasaan kamu.
Mama pikir Fahri itu laki-laki yang baik, Her. Jadi nggak adil kalau kamu memperlakukan dia seperti ini. Mama nggak maksa kamu. Mama cuma memohon supaya kamu bisa membuka diri kamu sama Fahri dan juga untuk diri kamu sendiri. Jam berapa kita pergi nanti, Ma? Sekarang kamu dandan aja dulu ya. Siapa kamu? Siapapun dia bukan urusan kamu sekarang, Ricky. Tapi kamu harus ingat, kamu masih istriku. Kalaupun aku istrimu dan kalaupun kamu suamiku, aku dulu tidak pernah peduli dan tidak pernah ingin tahu siapa teman-teman wanita kamu. Apa maksud kamu? Apa? Status kita bukan lagi suami istri. Karena perceraian kita sudah dalam proses pengadilan. Jadi apapun perbuatan saya dan apapun yang saya lakukan, bukan urusan kamu. Sekarang permisi. Kak, Dwi boleh pinjam yang ini nggak? Makasih. Dwi sayang nggak sih sama Kak Eka? Sayang dong. Sampai kapan? Sampai selamanya. Gimana kalau misalnya Papa suruh Dwi musuhin Kak Eka? Apa? Gimana kalau misalnya Papa suruh Dwi nggak sayang lagi sama Kak Eka? Papa kan sayang sama kita berdua. Mana mungkin Papa suruh Dwi nusuin Kak Eka? Papa kan udah nggak sayang lagi sama Kak Eka. Dwi janji kok akan sayang sama Kak Eka. Bener ya? Janji ya? Nah gitu dong, kalau main yang akur. Jangan bertengkar terus, rebutan mainan terus. Tapi Oma janji ya, sayang sama Kak Eka. Loh, kok gitu? Kak Eka takut nggak disayang. Eka kok bisa berpikir seperti itu? Opa, Oma, Mama, Papa, dan Dwi akan terus sayang sama Eka. Gak bakal berhenti. Tapi Oma... Udah, sekarang kalian nemenin Opa ya. Opa udah bangun, Oma. Hore! Ayo cepet. Yuk, Kak. Tuh Mami pulang. Enggak kok Tante, cuma tadi Susi nggak mau makan. Kok gitu? Vi, aku pulang dulu ya. Makasih ya sayang.
Ruth, thank you ya. Masa? Iya. Ngomong dulu ya. Nah. Susi, kenapa nggak mau makan, sayang? Susi nggak lapar kok, Mi. Susi cuma kangen sama Papi. Papi kemana sih, Mi? Kenapa kita tinggal di hotel? Kapan sih kita pulang ke rumah, Mi? Mami belum tahu, sayang. Mami belum tahu kapan kita bisa pulang lagi ke rumah kita. Mami kenapa? Mami kok nangis? Mami juga kangen ya sama Papi. Van, Mau apa kamu datang kemari? Mama Papa meminta kita mewakili mereka. Saya tidak bisa malam ini. Saya sudah ada janji. Terus aku harus bilang apa sama mereka? Bilang aja kalau kamu pergi sama saya, tapi kamu kesana aja sendirian. Jadi aku harus ngebohong sama mereka. Kamu ada masalah dengan hal itu? Bukannya itu salah satu keahlian kamu? Saya sudah harus pergi. Dan dia? Jangan coba-coba untuk cerita apapun juga sama Mama. Apalagi sama Papa. Sana. Hera, baju sebagus apapun, wajah secantik apapun, kalau tanpa senyum percuma, sayang. Saya harus gimana lagi, Ma? Saya bukan pemain sandiwara, bukan pemain watak. Maksudmu, kamu terpaksa melakukan ini? Kamu melakukannya karena Mama sama Papa gitu? Hera, Mama ingin kamu melakukannya karena diri kamu sendiri. Bukan menuruti Mama sama Papa. Kamu jangan menyanyiakan Fahri. Dia itu anak baik-baik, Her. Sabar lagi. Dan dia juga sangat memahami kamu, Hera. Mama pikir kamu tidak adil kalau tidak memberi kesempatan kepada dia dan juga kepada diri kamu sendiri. Iya, Ma. Silakan. Silakan. Saya Nadia, istrinya Ivan, menantunya Pak Arifin. Kok sendirian, Mbak? Kebetulan mereka berhalangan hadir, jadi saya di sini untuk mewakili mereka. Mari silakan masuk. Terima kasih. Hen, kamu nggak tahu betapa bahagianya perasaanku malam ini. Karena malam ini aku ikut dengan kamu. Karena malam ini, aku nggak perlu lagi melihat air mata di matamu. Karena setiap kali kita ketemu, aku selalu melihat kamu sedang menangis. Paling minim aja kamu tuh lagi sedih. Astaga. Kenapa? Ada yang ketinggalan, Her. Kita mampir dulu ke rumahku sebentar ya. Apa itu penting? Dompet berisi SIM-ku.
Yang mana rumah kamu? Itu? Kamu tinggal di situ? Iya. Kenapa? Heran? Enggak apa-apa. Aku memutuskan hidup mandiri, Fer. Walaupun orang tuaku cukup mampu, aku lebih senang hidup sendiri. Walau sederhana, aku cukup puas. Ayo. Kamu aja yang turun. Aku tunggu di sini. Sorry, aku ngerti. Kamu gak akan pernah mau masuk ke rumahku. Karena rumahku kecil dan jelek kan? Dan kamu juga pasti malu kalau orang-orang ngeliat kamu masuk ke tempatku. Iya kan? Fahri. Aku nggak pernah milih orang dari harta yang dimilikinya. Makasih, Her. Aku tahu kamu memang beda dengan gadis-gadis yang lainnya. Ayo. Silakan duduk. Silakan. Kenapa kamu pandangi aku seperti itu? Katanya kamu cuma mau ambil dompet aja. Aku punya satu pertanyaan untukmu. Apa? Apa yang harus aku lakukan supaya kamu menerima cintaku? Bagaimana caranya aku bisa meyakinkan kalau aku tuh benar-benar mencintai kamu sejak pandangan pertama? Aku ingin membahagiakan kamu, Her. Dan aku ingin orang tua kamu itu ikut bahagia kalau melihat anaknya bahagia. Lebih baik kita pergi sekarang. Nanti terlambat. Tapi kamu harus jawab dulu pertanyaanku, Her. Aku nggak punya jawaban apapun malam ini. Sekarang, cepat kamu ambil dompet kamu, karena kita harus berangkat. Tunggu, Her. Aku punya sesuatu untuk kamu. Sesuatu yang nggak mungkin kamu lupain seumur hidup kamu. Ayo, sayang. Ayo. Lepaskan, Fahri. Ayo, sayang. Kamu jangan kecewain aku dong. Fahri, kamu! Kamu gila, Fahri! Fahri, kamu gila! Fahri! Fahri, lepaskan! Kamu gila, Fahri! Lepaskan! Fahri! Lepaskan! Fahri, kamu! Kamu gila, Fahri! Fahri, kamu gila! Fahri! Fahri, lepaskan! Kamu gila, Fahri!